Buat kamu yang sering bertanya, mengapa orang Katolik menghormati Bunda Maria? Simak 3 elemen inti devosi pada Bunda Maria. Kita sering mendengar banyak orang berkata bahwa umat Katolik menyembah Bunda Maria. Ada juga orang yang mungkin tidak mengerti mengapa umat Katolik berdoa di depan patung atau gambar perawan Maria. Padahal dalam kitab suci sudah sangat jelas ada larangan penyembahan selain kepada Allah yang esa. Umat Katolik tidak menyembah patung. Sebaliknya, penggunaan patung dalam tradisi Katolik bertujuan untuk memperkuat iman dan doa serta untuk memperingati orang suci atau peristiwa penting dalam sejarah gereja. Patung dianggap sebagai lambang atau representasi fisik dari orang suci atau peristiwa penting dalam gereja yang dapat memudahkan orang untuk memvisualisasikan dan merenungkan mereka dalam doa. Dalam praktiknya, umat Katolik menyembah Allah, bukan patung atau orang suci yang diwakili oleh patung tersebut. Patung dianggap sebagai sarana atau alat untuk membantu orang mengarahkan doa mereka kepada Allah. Seperti benda suci lainnya, yakni salib, lilin, atau benda-benda liturgi lainnya. Dalam ajaran gereja Katolik, penyembahan hanya dapat dilakukan kepada Allah semata dan dilarang untuk menyembah apapun selain Allah. Tetapi kedudukan Bunda Maria dalam gereja sangat istimewa. Ia adalah orang kudus terbesar melebihi para kudus lainnya karena peranannya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Karenanya, ia sangat dihormati. Bunda Maria adalah Bunda Allah karena ia telah melahirkan Yesus Sang Mesias. Maka setiap bulan Mei dan Oktober bagi orang Katolik adalah bulan penghormatan terhadap Bunda Maria. Orang Katolik sangat menghormati Bunda Maria sebagai Ibu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi perantara doa. Ada 3 elemen yang membentuk kesatuan inti devosi kepada Maria, yakni 1. Memuji Maria. Pujian merupakan salah satu elemen inti devosi kepada Maria. Kitab suci mencatat pujian Elizabeth dan anak dalam rahimnya sebagai pujian paling pertama bagi Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 2. Meneladan Maria. Selain memuji, umat beriman juga harus meneladani Maria sebagai citra dalam hal iman. Cinta kasih persatuan yang sempurna dengan Kristus. Gereja mengajarkan bahwa Maria adalah tipos gereja, gambaran gereja, gambaran umat beriman dalam perjalanan menuju Allah. Dalam usaha menjawab panggilan Allah, kita bisa belajar pada Maria tentang bagaimana menjawab panggilan Allah dan hidup seturut firman-Nya. Bagaimana mengikuti Yesus secara sempurna dan melaksanakan kehendak Allah dengan setia. 3. Memohon pengantaraan doa Maria kepada Kristus. Di samping memuji dan meneladani berbagai keutamaan Maria, umat beriman dapat berdoa dengan perantaraan Maria. Dengan catatan, diusahakan agar doa-doa itu tidak bercorak seakan-akan Maria dapat menganugerahi sesuatu tanpa diketahui Allah sendiri. Berdoa dengan perantaraan Maria berarti kita bersama Maria memanjatkan doa kita kepada Allah. Ibarat ketika kita ingin melamar kerja, pasti akan cepat mendapatkan bila ada orang dalam. Demikian pun Bunda Maria adalah orang dalam, orang dekat dengan anaknya sehingga permintaannya cepat dikabulkan seperti mujizat pertama di mana tuan rumah kehabisan anggur saat pesta di Kana. Bunda Maria meminta pada anaknya dan terjadilah mujizat tersebut. Maka umat Katolik sangat percaya Bunda Maria adalah orang dalam, orang dekat yang memudahkan terkabulnya doa dari Sang Sumber Rahmat itu sendiri, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang kita sebut Tritunggal Maha Kudus itu. Santo Thomas Aquinas mengatakan doa
dalam arti sebenarnya memang hanya ditunjukkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang patut disembah. Selain itu, doa kita dimaksudkan untuk memperoleh rahmat yang hanya bisa diberikan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Bagaimana menurut kamu? Jika setuju, silakan follow, like, komen di bawah ini, dan share sebanyak-banyaknya supaya bisa mencerahkan siapa saja yang sedang mempertanyakan mengapa umat Katolik sangat menghormati Bunda Maria, bukan menyembah Bunda Maria. Semoga Angel Solapung. Bye-bye.